Jamaah sekalian, kita akan berbicara pertama dari mana Yahudi datang dan kenapa mereka sampai sekarang sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa, sampai mereka berani membunuh, membantai umat Islam di Palestina tanpa merasa berdosa. Baik, jamaah sekalian, siap. Kita mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah mendengar Nabi Ibrahim? Ada yang tahu gelar Nabi Ibrahim? Gelar Nabi Ibrahim siapa? Satu, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang kedua apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi singkat cerita, dari mana Yahudi Palestina? Kenapa mereka bisa tinggal di Palestina? Ceritanya jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 istri. Yang pertama siapa? Sarah. Punya anak siapa? Ishak, walaupun lahirnya lebih akhir daripada Ismail. Istri kedua siapa namanya? Hajar. Punya anak siapa namanya? Ismail. Ismail dibawa oleh Hajar ke Makkah Al-Mukarramah. Sementara Ishak tinggal di Palestina, tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian jamaah sekalian, Ishak itu punya 2 orang anak. Salah satu anaknya namanya Yakub alaihissalam, yang juga nabi. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub memiliki berapa anak? 12 anak, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Dan anak yang paling terkenal namanya siapa tadi? Yusuf alaihissalam. Ya, memiliki 12 anak. Singkat cerita, Yusuf alaihissalam memboyong keluarganya dari Al-Aqsa, dari Palestina, dibawa ke Mesir beserta dengan 11 saudaranya, orang tuanya dibawa ke Mesir. Mereka hidup di Mesir bertahun-tahun. Orang-orang Yahudi mulai membuat ulah, ya, dan mereka mengklaim diri sebagai keturunan Israel, keturunan Israel. Siapa Israel? Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena beliau adalah orang yang taat kepada Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa disebut Kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara dengan Allah. Sementara Nabi Ibrahim tadi Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan Nabi Isa Ruhullah, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Yakub digelari apa? Israel. Apa Israel? Itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak dia yang berjumlah 12 disebut Bani Israel sampai anak keturunannya sekarang. Bisa dipahami? Nah, karena mereka ini anak keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, membuat berbagai masalah, suka berbuat onat, serakah, ingkar janji, menghalalkan segala cara, suka mencemooh orang lain, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka diperbudak oleh bangsa Kibti, yang rajanya kita kenal dengan gelar Fir'aun. Sampai zaman Nabi Musa dan Nabi Harun berhasil menyelamatkan mereka dari Mesir, diseberangkan ke laut, diseberangkan lewat laut ke negeri sebelah. Ya, berhasillah selamatlah mereka. Fir'aun mati tenggelam beserta dengan tentaranya. Awalnya mereka bilang, wahai Musa, ayo kita balik ke Mesir karena musuh besar kita sudah mati. Bagaimana kalau kita balik ke Mesir? Apa jawaban Musa? Enggak. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, dalam surat Al-Maidah. Apa kata Musa? Wahai kaumku, enggak usah balik ke Mesir, karena Allah telah membuat dan menjanjikan bagi kalian sebuah al-ardul muqaddasah, Baitul Maqdis namanya, negeri suci yang Allah janjikan kepada kalian. Ayo kita masuk ke negeri sana, yaitu daerah Al-Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Sekarang saya tanya kepada Anda, Masjidul Aqsa itu identik dengan apa, Pak? Kalau kita kan orang Indonesia, itu ibarat bangunan yang ada mihrabnya, ada atapnya, ada tempat wudhunya. Apakah itu Baitul Maqdis? Ya, apakah itu Al-Aqsa? Bukan. Al-Aqsa itu sebuah wilayah yang luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Yang di situ ada berbagai macam apa? Ada berbagai macam bangunan. Ada sebagian ulama mengatakan Al-Aqsa itu luasnya kurang lebih 1000 meter. Di situ ada masjid namanya Qubatus Sukhra, yang warnanya yang biasanya di slayer ataupun di sal tadi, yang kubahnya keemas-emasan, itu termasuk wilayah Al-Aqsa juga.
Kemudian ada musola namanya musola Qibli di samping itu yang didirikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sejarah. Ada yang mengatakan 1000 meter saja luasnya. Tapi pendapat yang paling kuat, Al-Aqsa atau nama lainnya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis atau disebut Al-Quds, itu luasnya kurang lebih 14,4 hektar. Cukup luas jemaah sekalian. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel diajak oleh Nabi Musa sama Nabi Harun, ayo kita masuk negeri yang Allah janjikan bagi kita. Apa jawaban mereka? Ya Musa, inna fiha qauman jabbariyin. Dalam Al-Maidah Allah mengatakan, Musa, di dalam Baitul Maqdis sudah ada penduduk namanya bangsa Jabar. Siapa bangsa Jabar? Bangsa Filistin. Berasal dari mana? Ada yang mengatakan dari Kan'an, ada yang mengatakan dari Kan'an itu Mesir, ada yang mengatakan mereka dari Babilonia. Babylon itu Irak. Jabar, mereka ini orangnya tegap-tegap, kuat, berani, dan mereka ini adalah orang-orang yang pintar dalam berperang, sebagaimana Hamas hari ini. Ya, itulah keturunan bangsa Filistin. Ya Musa, di sana ada bangsa Filistin, bangsa Jabar. Lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Kalau mereka keluar, maka kami akan masuk. Apa kata Musa? Wahai kaumku, ayo kita perangi mereka. Allah memerintahkan kita memerangi mereka. Kita pasti akan menang. Apa jawaban mereka? Musa, kami ini bangsa petani, kami ini bangsa pedagang, kami nggak terbiasa berperang. Sementara mereka bangsa ahli perang, nggak mau kami perang. Apa kata Musa? Allah akan memenangkan kalian. Baru saja Allah menghancurkan musuh kalian yang Dzul Autad, yang punya kekuasaan yang luar biasa, yang punya tentara yang luar biasa. Fir'aun bisa dihancurkan sama Allah, apalagi mereka. Ayo kita perangi. Apa jawaban mereka? Musa, gini ajalah, kalau kamu ngotot memerangi mereka, kamu kan orang yang paling percaya dengan janji Allah. Gini aja, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kamu sama Allah pergi berdua perangi mereka, kami duduk di sini menunggu siapa yang menang. Ini kalimat kurang ajarnya Bani Israel. Anda bayangkan, kalau hari ini mereka kurang ajar kepada umat Islam, mereka pernah kurang ajar kepada siapa? Nabi mereka, Nabi Musa. Apa kata mereka? Musa, gini ajalah, kalau kamu sangat percaya sama janji Allah, ya, kamu sama Allah perangi mereka bangsa Jabar itu, kami duduk di sini menunggu siapa yang menang. Coba bahasa mereka ini. Kemudian disitulah Allah menghukum mereka yatihuna fil ardi arba'ina sanah, yaitu mereka keliling sebuah lembah yang diameternya kurang lebih 6 km. Kecil sekali lembah tersebut. Mereka keliling selama 40 tahun. Disitulah mereka diturunkan manna dan salwa, yaitu manna itu burung yang pagi sore bisa ditangkap, nggak perlu dijebak. Mereka bisa bakar, bisa digoreng, nggak ada goreng mungkin ya, belum ada minyak goreng mungkin ya, dan lain sebagainya. Kemudian mereka minta ditumbuhkan bawang, tomat, kacang adas ya di situ selama berapa? 40 tahun. Singkat cerita jamaah sekalian, mereka minta macam-macam sampai terakhir minta mereka kepada Nabi Musa, wahai Musa, arinallah jahra, tolong tunjukkan kepada kami Allah itu mana biar kami lihat. Fa akhadhathumus sa'iqah, akhirnya Allah mengirim apa? Petir menyambar mereka, mati semuanya. Dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati. Taubat mereka? Enggak taubat. Ya, akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, digantikan oleh namanya Nabi Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Lalu mereka berhasil keluar dari lembah Ti, dan mereka akhirnya mau memerangi bangsa Jabar, dan mereka pun menang. Mereka tinggal di situ sampai nanti keturunannya mereka, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam. Mereka di situ lahir jamaah sekalian, berkembang biak di situ sampai nanti mereka ini kerajaannya karena saling perang, suka mencemooh serakah, suka menghalalkan darah saudaranya. Akhirnya mereka ini apa? Dibagi dua kerajaannya, kerajaan Yehuda dan kerajaan namanya kerajaan Israel. Yehuda ibu kotanya mana? Ibu kotanya adalah Al-Maqdis, Baitul Maqdis sekarang. Singkat cerita, mereka dikuasai oleh bangsa Babilonia dengan raja yang dikenal namanya Nebukadnezar. Ya, Raja Nebukadnezar, yang raja ini menghancurkan kuil Nabi Sulaiman yang telah dibangun oleh Nabi Sulaiman. Kuil itu maksudnya masjid loh jemaah sekalian.
Kuil itu jangan dikira kayak kuilnya orang Hindu, orang Buddha, enggak. Itu masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk ibadah, dan terus ada sampai mereka ini dikuasai oleh Babilonia. Raja Nebukadnezar menghancurkan kuil Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi dibawa sebagai budak ke Babilonia, yaitu Irak. Di situ mereka dibunuh, disiksa, dijadikan budak. Singkat cerita, Babilonia dikalahkan oleh pemerintahan namanya Persia Raya, ya, orang cikal bakal orang Syiah. Sementara orang Yahudi yang membantu mereka dalam mengalahkan Babilonia dibalikkan kemana? Dibalikkan ke Al-Aqsa, dan mereka membangun kembali kuil Nabi Sulaiman itu. Ternyata mereka ini belum berhenti, serakahnya masih, rakusnya masih, suka mencemooh, menghalalkan segala cara, bahkan sesama mereka. Akhirnya mereka dikuasai bangsa Romawi. Apa? Romawi Kristen. Yang Romawi ini mengusir mereka dan menghancurkan kuil Nabi Sulaiman. Tinggal satu tembok yang disisakan oleh orang Romawi yang hari ini diklaim sebagai tembok ratapan, ya, di mana orang Yahudi akan meratap, ya, begitulah ibadah mereka. Ya, nah jamaah sekalian, orang Yahudi bagaimana diusir oleh orang Romawi, diusir, itu namanya diaspora massal. Mereka pergi ke Yunani, mereka pergi ke Eropa, mereka pergi kemana-mana jamaah sekalian. Sampai saudara sekalian, Palestina dikuasai oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang menarik jemaah sekalian, ada yang menarik. Saat itu yang pertama kali memimpin pasukan untuk menyerang Al-Aqsa yang saat itu dikuasai oleh Romawi Kristen pada zamannya Umar, ya, pada zamannya Umar itu sahabat yang bernama Khalid bin Walid, seorang panglima yang katanya nggak pernah terkalahkan dalam pertempuran manapun. Oleh Umar, karena khawatir Khalid didewakan, dijadikan sebagai orang yang diangkat atau dianggap dikultuskan oleh manusia, Khalid digantikan oleh sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Khalid sudah mengepung Al-Aqsa yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ini cerita bagaimana Al-Aqsa jatuh di tangan umat Islam. Ya, singkat cerita jamaah sekalian, dikepung kurang lebih 3 pekan. Dikepung, tapi Umar sudah menyampaikan surat kepada Khalid. Khalid, saya turunkan kamu sebagai panglima perang, digantikan oleh Abu Ubaidah. Saat itu Abu Ubaidah masih di wilayah Irak. Khalid bilang, Anda bayangkan Khalid ini sudah mencapai kemenangan sejak zaman Abu Bakar, nggak pernah terkalahkan. Jadi beliau berada di puncak kepemimpinan, tiba-tiba diturunkan sebagai prajurit biasa. Apakah beliau marah? Tidak. Beliau hanya bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, saya tidak mengapa kamu copot sebagai prajurit biasa dari jenderal menjadi kopral, kalau bahasa kita sekarang, ya. Saya nggak mengapa. Tapi saya tanya, kesalahan saya apa ya Amirul Mukminin? Apa jawaban Umar? Ya Khalid, justru ini cintaku kepadamu. Khalid bertanya, bagaimana bentuk cintanya kok saya dicopot? Apa jawaban Umar? Khalid, kamu menang dalam setiap pertempuran. Saya khawatir kamu akan ujub bangga diri sehingga menyebabkan amal jihadmu terhapus dan kamu tidak mendapatkan panen pahala di hari kiamat. Saya khawatir orang-orang sepeninggalanmu akan mendewakan kamu dan mengkultuskan kamu, dan itu saya tidak ingin terjadi pada diri kamu. Kalau itu alasanmu ya Amirul Mukminin, saya siap, samina wa ta'na. Tapi sebelum Abu Ubaidah sampai, saya pimpin dulu. Silakan kamu pimpin dulu. Lalu pekan ketiga datanglah Abu Ubaidah sendirian. Umat Islam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Patrik itu ketua pendeta yang ada di ini udah mau asar ya? Betul, udah mau asar ya? Masya Allah, cepat sekali ya. Singkat cerita, Patrik mengatakan, coba lihat siapa yang datang. Kalau yang datang adalah Umar, maka serahkan kunci Baitul Maqdis ini, tidak perlu perang kita. Para panglimanya heran. Kenapa? Karena dalam ramalan Taurat, ramalan Injil, negeri ini akan dikuasai oleh seorang raja yang ciri fisiknya satu, tinggi besar badannya. Dan hanya Umar pemimpin yang tinggi besar saat itu. Anda tahu Umar, kalau beliau jalan bersama dengan orang-orang di Arab, beliau seperti naik kuda, saking tingginya Umar jemaah sekalian. Anda tahu berapa pedangnya Umar? 1,5 meter. Kalau pedangnya 1,5 meter, orangnya berapa meter mas? Ya, tingginya Umar.
beliau kalau naik kuda itu nggak pernah pakai pelana, langsung loncat. Masya Allah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cekatan luar biasa. Satu, yang kedua, orangnya bermata lebar. Itu artinya orang Arab, karena nggak mungkin orang Arab itu matanya sipit. Kalau sipit itu Arab KW. Kemudian yang ketiga, orangnya kulit sawo matang, kata Patrick ini. Dan Umar bin Khattab itu Arab asli. Arab asli itu kulitnya sawo matang jemaah sekalian, mirip kita. Cuma kita ini kematangan, hitam akhirnya ya. Nah kemudian yang keempat, orangnya sunat. Ternyata yang sunat cuma dua, orang Arab atau orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mungkin, berarti orang Arab. Ternyata yang datang Abu Ubaidah, oh nggak jadi, kata perang. Dikepung selama 6 bulan, akhirnya Patrick mengatakan, Abu Ubaidah kami menyerah. Tapi satu syaratnya, panggil Umar, Umarlah yang berhak memegang kunci Baitul Maqdis ini. Umar datang bersama berdua dengan pembantunya, menaiki 1 ekor unta, gantian. Masya Allah, panglima, pemimpin tertinggi, 1 ekor unta, pakaiannya penuh tambalan. Khalifah loh jamaah sekalian. Ini Umar pakaiannya apa? Penuh dengan tambalan. Datang, gantian naik unta bersama pembantunya. Kalau Umar capek, beliau naik, pembantu yang jalan. Kalau pembantunya capek, pembantu naik, Umar yang memegang. Menempuh ratusan kilometer, sampailah mereka di Baitul Maqdis. Ternyata yang dapat giliran adalah pembantunya yang naik unta. Apa kata pembantunya? Ya Amirul Mukminin, saya rela, saya yang jalan. Enggak, jangan sampai ada orang yang terdolimi di saat Umar menjadi khalifah, aku yang jalan kaki. Wah, beliau pegang itu unta dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya beliau copot sepatunya karena melewati sungai. Dilihat oleh Abu Ubaidah, pemimpin pasukan. Abu Ubaidah bilang, ya Amirul Mukminin, laqad sana'ta san'adiman indar Rum. Amirul Mukminin, ini cacat dalam perilaku dan budaya orang Romawi. Seharusnya panglima tuh dan raja tuh naik ke atas unta, jangan kayak gini, merendah seperti ini. Apa kata Umar? Abu Ubaidah, kamu belum berapa tahun jadi panglima, udah berubah cara berpikirnya. Ingat, kita diajar tawadu oleh Nabi kita, biarkan aku begini. Beliau pun masuk di Baitul Maqdis, disambut oleh ribuan bahkan puluhan ribu tentara, baik tentara Islam maupun tentara Romawi. Dan tidak ada yang mengetahui Umar kecuali ketika Abu Ubaidah memberikan salam kepada Umar, baru orang tahu itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengambil itu kunci dan membagi Al-Aqsa menjadi 3. Adilnya Umar, di bawah khalifah Islam Al-Aqsa, tapi dibagi menjadi 3 karena Al-Aqsa adalah negeri suci 3 agama. 1/3 untuk umat Islam, 1/3 untuk orang Yahudi, dan 1/3 untuk orang Kristen. Adil pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini baru pada zaman Umar ini ya, sudah asar.